Teman-teman tahu nggak, pada pemilu 2019 terdapat 18,02% masyarakat Indonesia yang memilih untuk golput karena suaranya tidak didengarkan dan aspirasinya tidak diterima. Oleh karena itu sebagai anak muda, sebagai pemilih muda yang memiliki kekuatan lebih dari 50%, kita harus memberikan suara kita pada pemilu 2024 supaya kita bisa memberikan perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Sepakat, Kak. Suara anak muda itu tidak hanya suara saat pencoblosan suara, tapi suara gagasan, suara ide, suara solusi untuk permasalahan bangsa dan negara. Karena kita anak muda tidak menawarkan masa lalu, kita menawarkan masa depan. Nah, maka dari itu kita tuh perlu isi ruang publik dengan gagasan-gagasan versi anak muda. Baik itu di sektor ekonomi, sosial politik, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lainnya, biar masa depan kita lebih baik lagi. Obrolan laki-laki jam 2 pagi nih, heran juga ada perempuannya di situ. Tapi itu obrolan berat sekali. Orang mah ini masih jam 7 nih obrolan yang ringan-ringan saja. Dan curhat-curhat tipis. Betul. Gitu ya. Ini Dan sudah ngomongin negara. Betul. Dan menonton kita di sini, apalagi kalau bukan di mana lagi kalau bukan di Suara Reboan. Suara Perubahan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Malam ini Suara Reboan kembali live dari Metro TV dan sudah hadir bersama kami teman-teman mahasiswa BEM Fikom Universitas Mercu Buana. Selamat malam. Dan juga ada teman-teman Ubah Bareng. Selamat datang di Suara Reboan. Dan juga pastinya teman-teman Musyawarah Reboan dimanapun Anda berada yang malam hari ini sedang menonton kami di sini. Dan juga teman-teman yang mau menuangkan aspirasinya itu boleh sekali untuk join relawan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Karena hasil diskusinya itu bisa langsung kita bahas di Suara Reboan. Oke, nah ini berbicara mengenai aspirasi nih, Betul. Abdur dan juga pemirsa. Tadi di awal obrolan itu bahwa tidak mau memilih di pemilu akan berbahaya begitu ya untuk berkelangsungan bernegara kita. Karena kenapa di pemilu 2024 ini lebih dari 50%-nya adalah pemilih muda. Generasi milenial, generasi Z ini yang akan menentukan suara karena lebih dari 50%. Dan agak berbahaya kalau misalkan mereka takut-takut untuk menyalurkan aspirasinya untuk bersuara itu ya. Makanya saya itu berpikir jangan-jangan mereka itu sebenarnya tahu kalau suara mereka penting, tapi mereka itu takut tidak didengar atau takut tidak digubris, tidak disalurkan aspirasinya dan segala macamnya. Dan itu maksudnya ini dari saya, tapi kita tidak tahu yang aslinya. Bisa kita lihat langsung dari tayangan berikut ini suara dari teman-teman generasi muda. Dalam sejarahnya dulu, kaum muda memegang peran sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah Indonesia merdeka, zaman reformasi hingga era milenial sekarang ini, pemikiran dan kreativitas anak-anak muda terus dibutuhkan sebagai penyambung suara hati nurani rakyat untuk membawa perubahan. Lebih dari setengah populasi orang Indonesia itu dari anak muda. Jadi pemilu tahun depan sangat penting bagi anak muda untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Kita sendiri sebagai agent of change akan membawa perubahan ke depannya. Jadi setiap suara menentukan masa depan kita. Yang menentukan adalah anak muda. Yang pertama berdasarkan rekam jejak. Yang kedua, bagaimana visi misi tersebut, apakah realistis atau tidak. Yang ketiga, apakah proyek yang dibawa menjawab permasalahan di Indonesia. Lantas, untuk mencari pemimpin di tahun 2024 nanti, negeri ini sangat butuh anak muda yang kaya ide dan gagasan. Anak muda yang memiliki nyali berbicara, beraksi, dan tidak takut perubahan. Beranikah, wahai anak muda? Platform media sosial yang emang menjelaskan atau memaparkan mengenai politik-politik tapi dengan suara-suara anak muda.
media itu semakin canggih, sudah modern, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan media itu untuk menjadi wadah yang baik untuk menyuarakan pemilu. Ketika mungkin ada isu tertentu, itu langsung bisa masuk ke rekomendasi timeline kita gitu. Seharusnya adalah wadah untuk anak muda ini menyuarakan aspirasi mereka. Nah, itu tadi pendapat dari teman-teman generasi muda begitu ya. Ternyata memang benar bahwa mereka itu merasa tidak ada wadah yang aman untuk menuangkan aspirasinya. Memang paling enak nih ya kalau berdiskusi masalah aspirasi, masalah generasi muda, masalah pemilu ya. Ini tidak lengkap kalau kita nggak ngobrol dengan wakil rakyat yang ibaratnya mereka kan menjadi perwakilan dari generasi muda juga gitu. Betul. Dan mungkin saja pemilih yang memilih mereka untuk duduk di DPR itu juga pemilih-pemilih muda gitu. Betul. Dan kebetulan sekali di sini tuh saya lihat ada wakil rakyat ya di sekitar kita nih. Bukan Anda Mas, jangan angkat-angkat, bukan Anda. Saya lihat tadi ini dia, Bang Wibi Andrino, Bang. Selamat datang di Suara Robohan, Bang. Apa kabar Bang Wibi? Silakan Bang, Silakan, Bang. boleh duduk di sini bareng-bareng kita Bang nih. Wibi Andrino ini adalah anggota DPRD dari Jakarta ya. DPRD DKI Jakarta. Betul. Dan juga Yang sebentar lagi tidak menjadi ibu kota. Berarti DPRD DK Jakarta gitu aja ya? Daerah khusus Jakarta. Iya, DK DKJ. Jakarta, DKJ. Jadi, bersiap-siap juga KTP-nya harus berubah ya. Ya, yang mungkin harus dirubah tuh statusnya mungkin ya. Statusnya. Yang tadi jomblo bisa. Kayaknya Anda jangan ketawa-ketawa, Anda jomblo udah nggak usah. Nah, Bang Wibi, ini gimana Bang Wibi melihat bahwa kayaknya ini akan menjadi pemilu pertama dengan suara milenial itu paling banyak gitu, di atas 50% gitu. Milenial dan generasi Z ya. Betul. Ya, milenial dan generasi Z. Bagaimana Bang Wibi melihat pemilu yang akan datang dengan suara anak muda paling banyak ini? Ya luar biasa ya, kurang lebih hampir 100 juta lebih ya. Ini kan jadi satu wave yang luar dorongan besar bahwa anak muda hari ini bakal jadi penentu. Jadi kalau saya sih ngobrol-ngobrol sama teman-teman muda ya dengan segala macam isu ya. Baik daripada isu keadilan maupun isu kesejahteraan. Tapi yang paling relate daripada mereka hari ini dari semua isu adalah apa yang paling dibutuhkan ataupun yang dirasa langsung sama mereka. Jadi kalau apapun dari pemilu di 2024 nanti, siapa yang bisa menawarkan satu hal yang langsung dirasakan oleh anak muda. Misalnya contoh tentang akses informasi. Ya. Hari ini kebebasan berpendapat. Bahkan kalau kita bicara anak muda hari ini banyak bahasa-bahasa misalnya kayak ada Konoha, Hokage, Wakanda. Itu kan sebagai apa ya? Tanda-tanda bahwa kebebasan berpendapat itu masih sangat amat terbatas. Oke, ada kekhawatiran Ada ya. takut gitu ya? Iya. Ada kekhawatiran di situ. Oke. Jadi momen ini sebenarnya keyakinan kita bersama dengan kekuatan besar anak muda ini ketika ada satu orang yang bisa relate dengan teman-teman muda, nah disitulah perubahan itu akan muncul. Oke, nah menjawab kekhawatiran generasi muda begitu pada pemilu yang akan sebentar lagi berlangsung nih Bang Wibi. Banyak yang suka merasa generasi muda ini lebih milih golput gitu. Karena memang tidak banyak yang berpartisipasi meskipun jumlahnya besar. Kalau di 2024 Bang Wibi sendiri melihat tidak adanya potensi golput lagi oleh generasi muda. Apalagi kita tahu ya generasi Z ini banyak yang mengatakan sangat apatis begitu dengan politik, dengan pemilu begitu. Kalau lihat dari pembicaraan, kalau kita komentar-komentar di TikTok, di Facebook, media sosial, yang paling banyak jarinya menekan tombol itu komentar tuh anak-anak muda. Jadi sebenarnya ini kalau bicara tentang awareness politik, itu kita udah nggak bisa abaikan anak muda sekarang number one. Melek politik gitu. Melek sekali dan super kritis. Semua yang dilakukan oleh pemerintah hari ini lewat kebijakan-kebijakannya itu semua diawasi. Dan itu akan dibalas nanti di 14 Februari 2024 ketika anak muda itu udah tahu. Jadi kalau misalnya hari ini anak muda dikatakan mau milih siapa, dalam jiwa sanubari dia udah tahu. Besok nih yang kira-kira paling relate dengan teman-teman muda ini siapa. Jadi kalau hari ini ada yang bergaya-gaya muda, misalnya kayak lari-lari ataupun joget-joget, fashion show, bikin panggung segala macam,
ya itu mungkin hanya sekedar gimmick. Tapi kalau misalnya preferensi dari pemilih pemuda sudah ada. Sudah ada. Dan jangan salah, kalau dikatakan hal-hal yang sifatnya karikatif sebegitu sudah lewat. Ya, ya. Ya. Anak muda hari ini butuh satu yang visi yang ke depan. Jadi politik pencitraan sudah tidak kena begitu di anak muda ya? Kayaknya anak-anak muda sudah pada pintar. Tapi tadi menyambung dari Bang Wibi bilang tadi bahwa mereka itu jempol mereka paling sering komen apa segala macam. Tapi yang saya lihat kayaknya mereka itu rajin komen, tapi kayaknya nyoblosnya males gitu. Saya curiga karena mungkin coblosan kita pagi-pagi. Belum mereka bangun tuh ngegame tuh sampai subuh tuh, habis itu baru tidur. Tapi kita harus akui loh, Indonesia ini sebagai salah satu negara yang sangat peduli dengan sistem demokrasi. Kita bikin hari libur loh pemilu itu. Di luar negeri belum. Ada beberapa negara yang pada saat pemilunya mereka tetap kerja. Jadi untuk Indonesia dari indeks demokrasinya memang sudah sangat amat maju. Jadi kesempatan-kesempatan ini tinggal memang gimana caranya hari ini siapa yang mau dititipkan. Ya. Orang siapa nih yang mau dititipkan segala macam cita-cita masa depan daripada anak muda itu. Siapa yang bisa nyambung dengan mereka. Oke, nah Bang Wibi tadi kan dikatakan ya bahwa anak muda sebenarnya melek politik, senang juga bersuara terkait dengan politik, tetapi agak takut-takut, makanya kenapa ada istilah Konoha dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada tidak, Bang Wibi, platform mungkin yang menyediakan ruang aman, ruang khusus anak muda di mana mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka secara bebas begitu, secara tanpa rasa takut begitu. Ya, ini kan masalahnya kan dalam sistem pemerintahan kita hari ini kan sudah ada ya. Kalau ada partai politik, terus juga ada juga dari perwakilan rakyat di DPRD, DPR RI segala macam. Tapi apakah itu secara nyaman kena di anak muda? Makanya banyaknya wadah-wadah baru ya. Wadah-wadah baru seperti halnya gagasan kita ataupun ubah bareng, platform segala macam yang bergerak hari ini yang mewadahi teman-teman muda supaya tuh lebih chill lah bahasanya. Lebih chill ngomongnya. Jadi jangan terlalu formal banget gitu loh. Kalau misalnya kita bicara tentang partai politik, wah gue harus pakai seragam nih. Gue cuma mau pakai jeansan, pakai sendal jepit, mau ngomong tentang besok nih saya ini mau ngapain gitu loh. Besok itu kalau misalnya jadi anggota DPR kan lu udah mewakili gaji gue untuk hidup mewah misalnya gitu kan, punya mobil Mercy segala macam. Ya sekarang kerja lu apa? Sekarang lu harus kerja serius. Nah, yang serius itu seperti apa? Nah, ruang-ruang yang informal itu yang harusnya lebih banyak terjadi. Setuju. Dan ruang-ruang informal yang seperti Kakak Zakia tanyakan kepada Bang Wibi tadi, itu memang sulit lah ada ruang yang bisa untuk penguasa dengar. Tapi yang sulit itu bukan berarti tidak ada. Ada sedang diusahakan oleh teman-teman, sebagian teman-teman yang untuk mewadahi aspirasinya teman-teman anak muda ini. Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan. Suara Perubahan. Perjalanan Republik ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar anak-anak muda yang menjadi pendorong utama perubahan sosial dan pembangunan, di mana setiap episode kehidupan bangsa selalu diwarnai oleh kiprah anak-anak muda. Dan kedepannya tantangan yang kita hadapi makin besar, seperti bagaimana membuat biaya hidup menjadi terjangkau, layanan kesehatan yang merata, ketersediaan lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, akses pendidikan berkualitas untuk semua, termasuk tantangan atas krisis iklim. Maka dari itu, perspektif anak muda, gagasan, terobosan, dan solusi yang diharapkan adalah gagasan, terobosan, solusi yang penuh dengan kebaruan. Itu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Dan kami percaya bahwa semua dari kita punya ide. Semua dari kita berhak menyampaikan gagasannya. Semua dari kita dapat ikut serta untuk membawa perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik. Baik, kembali lagi di Suara Reboan. Suara Perubahan. Itu lihat Kakak Zakia,
Mas Anies sendiri saya sudah mengakui kalau memang gagasan dan ide anak muda itu sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Iya, betul sekali. Tapi memang seperti yang tadi Abdur bilang ya, memang ada platform yang menjadi ruang bagi anak muda untuk memberikan aspirasinya. Apalagi sampai dipakai begitu oleh calon pemimpin. Nah, saya jadi penasaran juga nih, platform seperti apa gitu ya. Nama platformnya ini, biar Kakek Zakia tidak penasaran ya, nama platformnya itu namanya Gagasan Kita. Gagasan Kita? Gagasan Kita, baru saja di launching ya Jumat kemarin lah, tanggal 29 September. Oleh gerakan, namanya Gerakan Kelompok Ubah Bareng. Dan di sini ini kebetulan sekali, sebentar saya lihat tadi. Nah itu dia, kebetulan sekali di sini ada Mas Rizal Ilham Pratama. Ini beliau adalah salah satu brand ambassador dari Gagasan Kita, dari tim Ubah Bareng. Halo Mas. Halo, apa kabar? Silakan Bang Rizal bertemu dengan Bang Wibi di situ. Baik, Bang Rizal, apa sih Gagasan Kita tuh? Kenapa kemudian ada ide begitu dicetuskan untuk membuat platform Gagasan Kita? Gagasan Kita ini ketika kita semua gitu teman-teman Ubah Bareng percaya kalau gagasan itu bukan cuma segelintir orang yang punya, tapi semua orang di Indonesia itu pasti punya. Di dalam kepalanya pasti adalah kepikiran pengen jalan mulus, pengen kita itu punya pemimpin yang bersih, yang nggak korup dan lain sebagainya. Pasti banyak kan? Nah, kalau misalkan kita masih pakai cara-cara yang lama gitu, kayaknya nggak kedengeran nih suara-suara mereka. Maka kita bikin platform Gagasan Kita manfaatin tuh digitalisasi yang ada sekarang, kita manfaatin teknologi biar gagasan semua orang di Indonesia itu bisa sama-sama diakses dan dikumpulin. Bisa dibilang ini yang pertama ya? Ini yang pertama. Di tentu. Indonesia? Betul, satu-satunya yang merangkum nih. Tapi kalau misalkan kita komen-komen nih, kita kasih gagasan di situ, yang baca siapa? Kalau yang baca rakyat-rakyat juga ya sama aja dong. Enggak dong, ini yang beda dari Gagasan Kita. Gagasan Kita ini nggak cuma jadi ajang komen-komen doang. Kalau komen gampang kan, buka Instagram ada orang ngepost apa kita komen. Enggak dong. Di sini kita bisa merangkum masalah yang sebenarnya dirasakan oleh warga Indonesia dan merangkum gagasan mereka. Yang baca siapa? Ini nantinya akan dibaca sama capres dan cawapres. Bukan dibaca doang. Ini akan jadi masukan untuk jadi visi misi dan program kerjanya ke depan. Ini pentingnya. Ada jaminan akan dijadikan program kerja. Nah, pasti dong. Program kerja apa ini. jaminannya? Program kerja ini kan akan jadi apa yang dilakukan presiden 5 tahun ke depan. Jadi ketika kita ngasih input nih, kita kasih masukan, presiden mau nggak mau harus melakukan itu. Maka nanti kita tunggu. Nanti capresnya akan lihat dan baca gagasan apa yang bisa diakomodir ke dalam visi misi dan program kerjanya. Bisa ya, bisa. Berarti dijamin lah ya untuk bisa, pasti. Di ini ya, soalnya yang biasa yang tanda tangan di atas materai aja mereka ingkar ya. Nah, tapi oke, tadi itu platform untuk anak muda begitulah ya, untuk menyalurkan aspirasi dan segala macam. Kira-kira dari Gagasan Kita ini pengen merangkul anak muda yang seperti apa? Buat Gagasan Kita, semua pemuda itu harus bisa kita rangkul. Karena balik lagi, tadi pemikirannya adalah semua pemuda itu pasti punya gagasan. Jangan kita harus nunggu orang-orang yang hebat dulu, orang-orang yang keren dulu, kuliahnya S-nya ada berbanyak bertumpuk-tumpuk, tapi kita lihat juga semua orang ini pasti punya gagasan dari segmennya masing-masing. Mereka yang ada di kampung kota pasti punya gagasan sendiri. Mereka yang concern isu lingkungan punya gagasannya sendiri. Mereka yang di transportasi publik punya juga gagasannya. Jadi semua pemuda nggak ada pengecualian buat bisa gabung di Gagasan Kita. Dan tidak harus mendukung misalnya satu partai tertentu atau satu calon pasangan tertentu untuk gabung di Gagasan Kita? Tentu enggak dong. Enggak. Dong. Jadi siapapun bisa? Siapapun boleh. Jadi kita pengen menggeser bukan cuma bicara politiknya, tapi bicara kebijakannya. Pemuda ini kan sering jadi objek politik ya. Siapa dukung pemuda? Oh, pemuda suka nonton konser, capresnya datang konser. Oh, pemuda katanya suka untuk nonton K-pop. Akhirnya bicara K-pop, padahal sebelumnya mereka nggak peduli. Tapi bukan itu, pemuda ini jangan cuma jadi objek, pemuda harus bisa jadi subjek. Mereka yang ngasih tahu. Calon presidennya itu harus ngapain, mereka harus ngikut maunya pemuda. Bukan cuma diobjektifikasi kayak gitu. Jadi tepat sasaran begitu ya? Betul, tepat sasaran. Kalau capres-cawapresnya nggak mau ikut, culik aja karena nggak sedengklok. Namanya juga pemuda. Nah ini sejak di launching Jumat kemarin ya. Nah sampai saat ini sudah berapa banyak nih anak muda yang kemudian menyuarakan aspirasinya di Gagasan Kita?
Kita sampai ini hampir 1 minggu kita launching, kita juga sudah sebarkan juga ke kawan-kawan di seluruh daerah. Kemarin juga kita sempat ada agenda aktivasi di Purwokerto, di Banyumas. Kita ajak juga pemuda di situ untuk menyampaikan gagasannya. Sejauh ini udah sekitar 1000-an gagasan yang masuk. Lumayan ya, baru seminggu tapi sudah. Baru seminggu. Dan tentu ini akan jadi snowball ya. Ini akan semakin besar, semakin bergulir, dan tentunya akan bisa memperkuat visi misi Capres dan Cawapres ke depan. Dan yang perlu digarisbawahi itu 1000 gagasan yang masuk, bukan 1000 masalah ya. 1000 gagasan. Bukan 1000 keluhan. 1000 gagasan. 1000 gagasan. Ide, gagasan, aspirasi luar biasa, boleh tepuk tangannya. Ini ngomong-ngomong yang ada di studio penasaran tidak sih? Punya dong aspirasi? Punya aspirasi? Punya? Punya. Nah, mungkin juga pengen tahu, saya juga pengen tahu. Saya kan juga masih muda, ya kan? Saya juga. Nah, gimana sebenarnya caranya menggunakan platform gagasan kita? Mungkin Bang Rizal boleh jelaskan nih. Boleh. Tutorialnya. Kita punya tutorialnya untuk ditampilkan. Gimana tuh? Ya, jadi pertama gagasan kita ini kan tadi kita mau membawa teknologi ya, kita mau bawa digitalisasi ke anak muda. Jadi tinggal buka gagasankita.id. Gagasankita.id. Nanti dibuka, nanti di situ akan ada sebuah statement dulu dari Capres kita yang bilang kalau Republik ini didirikan dengan semangat kolaborasi. Kolaborasinya sama siapa? Ya sama seluruh rakyat Indonesia juga dong tentunya. Nanti di sana di homepage akan ada tuh, ada beberapa kotak. Kotak itu tuh gambaran post-it. Gambaran post-it. Nah di sini kan kotak seperti apa tuh? Nah boleh. Ini sampaikan gagasanmu. Jadi kotak itu isinya apa? Gagasan kita ini akan menampung 2 hal. Yang pertama isu yang jadi concern kita. Nah ada beberapa kotak. Kotak warna-warni. Kotak hal-hal yang kita bidang-bidangnya lah ya. Ini kan kayak post-it. Kita kalau brainstorming kan suka pakai post-it tuh. Betul. Nah ini adalah post-it. Kira-kira kita sebagai pemuda Indonesia itu punya concern di masalah apa? Kita punya perhatian di masalah apa? Nih misalkan kita coba pilih deh. Masalahnya masalah kesehatan. Kayaknya coba penting kesehatan. nih kita meng-highlight isu kesehatan. Nah ini ada beberapa masalah nih yang terjadi saat ini. Ada masalahnya, ada BPJS misalkan yang ruwet, layanan kesehatan belum merata, atau masalah kesehatan mental yang kayaknya perlu ada di seluruh Indonesia, ada stunting dan lain sebagainya. Kalau tidak ada di sana? Nah kalau nggak ada di sana kita bisa pilih di paling bawah. Kita bisa masukin masalah apa sih yang kayaknya kita rasakan ada nih di sini, tapi belum tertampung di sini. Jadi pertama kita serap dulu apa sih masalah yang dirasakan sama pemuda Indonesia. Nah kalau misalnya sudah ada nih aspirasi yang mau diberikan, terus apa selanjutnya nih? Nah nanti setelah kita pilih masalah-masalahnya, kita lanjutkan. Nah kita sampaikan gagasan kita. Apa yang menjadi gagasan kita untuk capres kita. Judul gagasan, aduh pikir judul skripsi aja mereka susah, judul gagasan lagi. Bisa nggak gagasan nggak usah pakai judul? Gagasannya judulnya gampang aja, jalan bagus gitu aja. Jadi nggak perlu berapa kata gitu, jalan nggak usah bagus ya? menurut siapa nggak usah. Jangan pakai studi kasus pada itu agak repot tuh skripsi itu. Langsung aja. Tapi kalau misalkan ribet, kita nulis itu ribet, bisa nih kita unggah video. Bisa lewat video, Bang. Sekarang kan anak-anak sering, saya ambil video aja, nulis repot. Bisa, kita ngomong di depan kamera. Jadi kalau 2024 gitu, 2024 nikah gitu. Nah, bisa di situ. Bisa. Cari jodoh gitu ya. Berarti presidennya harus bikin program memudahkan jodoh orang Indonesia. Wajah muka-muka jomblo semua nih. Berarti capresnya yang harus punya ibu negara ya. Lanjut. Itu terus apa lagi tuh? Nah, nanti setelah itu kita isi datanya. Isi data biar kita juga tahu siapa. Setelah itu nanti akan ada surat dari capresnya. Kayak gitu. Ada balasannya. Seberapa aman? Misalkan saya bikin video, itu kan wajah saya kelihatan sekali. Segala macam. Saya sampaikan unek-unek saya dan segala macam. Saya aman nggak? Aman dong. Nanti ada orang marah-marah ke saya, video itu di-download, dijadikan, diviralkan gitu ya. Saya kena ITE lah. Jadi meme kena jedak-jeduk nanti ya. Iya gitu. Seberapa aman? Kita percaya bahwa demokrasi itu harus memperluas ruang untuk kritik dan masukan, termasuk gagasan. Karena itu harusnya jadi bahan bakar untuk perubahan. Kalau misalkan kita nggak punya kritik, orang nggak ngasih tahu apa yang kurang, apa yang salah, Indonesia nggak akan kemana-mana. Indonesia maju itu nggak akan bisa kecapai, ya kita di sini-sini aja. Maka kita senang banget kalau ada masukan, ada gagasan
justru nggak akan tuh ada viral-viral di jedak-jedugin, enggak. Jadi Tapi kita aman apresiasi ini ya. tentunya. Aman dong. Nggak perlu kita ngeblur muka dan suara diubah jadi robot gitu. Itu jadi pedagang borak sih itu mah. Iya, namanya jadi mawar nanti. Ini Bang Sekarang Wibi, udah ada tukang bakso kan. Bang Wibi mungkin bisa kasih komentar juga. Bagaimana nih, ada satu platform yang baru, fresh begitu, yang bisa menampung aspirasi anak muda. Saya mau tahu nih kalau dari Bang Wibi melihatnya seperti apa gagasan Oke banget, kita. malah ini salah satu bentuk daripada kolaborasi juga. Karena kan politik itu harus inklusif ya. Nah, ruang-ruang politik hari ini misalnya kayak kita harus kalau nonton rapat dengar pendapat di DPR, datang ke gedung DPR disambut PAMDAL gitu kan. Orang tuh ada rasa jarak yang jauh antara rakyat dengan wakil rakyatnya. Nah, kadang-kadang terobosan-terobosan inilah sebenarnya sebagai penyambung itu. Jadi jalan tengahnya jembatannya. Nah, kalau sudah ada aplikasi gagasan kita kan juga bisa relate, misalnya contoh saya di DPRD DKI Jakarta. Ya apa sih gagasan-gagasan yang sama ini nggak nyampe kepada kita, bisa juga kita kerjakan di situ. Nah, PJ Gubernur DKI Jakarta juga harus baca nih gagasan ini. Jangan dia ke kanan ke kiri gitu kan, misalnya contohnya di DKI Jakarta. Bahkan di provinsi-provinsi lain ini bisa jadi gunaan buat kita. Nah, Bang Wibi, menurut Bang Wibi dengan misalkan platform yang seperti ini, apakah bisa menstimulus untuk lebih anak-anak muda lebih berpartisipasi dalam pesta demokrasi kita gitu? Ya harus, karena kan setidaknya kan sampaikan dulu your idea gitu loh. Nggak usah bergerak dulu lah, ini kan baru ada di dalam pikiran kan. Pikirannya ini saya ini mau besok Jakarta ini seperti apa, contoh Indonesia seperti apa. Misalnya contoh dia ngerasa kok lulus SMA ini susah sekali nyari kerja ya. Ya kan, gue kok di rumah ditekan terus sama orang tua, kamu kok gak kerja-kerja, kena dia masalah mental health. Ya kan? Ini masalah serius loh, tekanan-tekanan seperti ini. Banyak terjadi ya. Kan di rumah dia nggak nyaman lihat orang tuanya misalnya adalah masalah kekerasan rumah tangga. Terus ada masalah bunuh diri hari ini yang sekarang hari ini udah mulai sangat rame ya. Dan inilah ruang-ruang ini sebenarnya kita butuh tempat untuk mencurahkan apa yang sebenarnya dalam pikiran kita, dan udah banyak yang di sana itu menutup kupingnya. Dan hari ini harapan besarnya di 2024 kuping itu dibuka lebar-lebar, mata itu dibuka lebar-lebar, hati itu bisa menyerap emosi dan Oke, jadi kita harapkan sikap apatis dan juga pesimis begitu ya terhadap politik, terhadap pemerintahan bisa pelan-pelan kemudian jadi berubah dengan adanya gagasan kita, bisa menyalurkan apa yang menjadi aspirasinya, gagasannya, mungkin juga curahannya tadi ya, Bang Wibi dan juga Bang Rizal. Nanti kita akan dengarkan juga nih, Abdur. Ini kan sudah ada teman-teman juga, kita akan dengar kira-kira ada tidak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di studio yang nanti juga akan dijawab langsung nih, baik dari Bang Wibi ataupun juga Bang Rizal. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Suara Reboan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Dan ini katanya kan situsnya sudah launching ya, gagasan kita tadi itu. Saya itu mau tanya, teman-teman yang di sini itu ada yang sudah pernah coba situs gagasan kita? Oh ini, oh sudah ada. ada. Bang, coba Bang, saya pengen tahu komentar Abang soal gagasan kita. Abang kan sudah pakai. Silakan, namanya siapa, perkenalkan diri, kemudian kasih tanggapannya. Ya oke, thank you Agus. Perkenalkan saya Faruk ya. Faruk. Sudah coba pakai website gagasan.id dan memang benar anak muda ini gadget sama milenial itu kan semangatnya kolaborasi, apa-apa mau kerjaan mau bareng. Jadi kita semua berkolaborasi bersama-sama. Buat para pemimpin ini, kita bisa menyampaikan gagasan kita lewat tadi platform ini lebih mudah dan harapannya lebih didengar. Kadang-kadang ya mungkin kita pengen komen aja di Instagramnya Bapak Presiden, ya belum tentu Bapak Presiden baca Instagram dia. Belum tentu juga dia buka Instagram kan. Apalagi punya waktu mungkin buka Instagram, belum tentu. Nah dengan adanya platform gagasan kita ini, saya rasa ini bisa lebih sampai kepada stakeholder-stakeholdernya. Supaya yang sudah nyaman duduk di atas menara gading ini mendengar lagi suara-suara aspirasi masyarakat yang ada di bawah. Seperti itu. Dan ada kendala tidak saat mencoba? So far sih nggak ada ya. Dan paling buat saya seneng kita dapat
kata-kata ucapan dari Pak Anies ya. Di situ terima kasih sudah menyampaikan gagasannya. Artinya saya diapresiasi juga ketika kita menyampaikan gagasan. Oke. Iya, iya, iya. Tapi itu kan semua juga dapat kan? Anda jangan merasa spesial ya. Ada bakso di sini spesial. Kalau kita komentar di Instagram Bapak Presiden emangnya dibalas? Oh, kan gitu. tidak kan? Iya, belum tentu sih, belum tentu Baik, sih. baik. Tapi Baik, Pak, kita dari Mas oke, Farouk jadi ya. memang sudah dicoba dan hasilnya juga luar biasa begitu ya. Iya. Ada apresiasi juga yang kemudian disampaikan. Tapi itu kemudian kalau balik ke Bang Rizal ya Bang, itu kira-kira dari 1000-an itulah ya yang sudah masuk, sudah kasih komentar termasuk Mas Farouk ini, itu semuanya dibaca nggak sih sama Dibaca dong. pihak-pihak yang Dibaca dong. akan mencantumkan itu menjadi visi misi? Iya, iya. Tentu dibaca dong, karena penyusunan visi misi juga kan kompleks ya. Banyak aspek yang harus dilihat gitu. Ini termasuk salah satu masukan. Tentu nggak akan semuanya, tapi akan dirangkum. Ya. Kira-kira isu apa aja yang jadi concern dan gagasan apa yang banyak disampaikan oleh masyarakat. Makanya ini penting buat pemuda-pemuda, ayo suarakan gagasannya. Karena semakin banyak orang-orang bersuara, maka gagasannya akan semakin didengar dan semakin terdengar. Kira-kira ada notifikasi nggak misalkan kayak Mas Farouk dan yang lain yang komen, ketika sudah dibaca, ada nggak notifikasi ke email kami kalau, sudah dibaca loh gitu. Nanti kita ada notifikasi untuk orang-orang yang gagasannya bisa kita follow up. Kira-kira, ini gagasannya serius nih, ini bagus nih, kita akan follow up. Oh, berarti kita tahu ya, Betul. kita disambungkan lidahnya Betul. ke sana. Oh, Makanya tadi kita minta Dapat ada hadiah emailnya. Nah, hadiahnya diapresiasi. kalau mau hadiah mah minta yang tebak-tebakan tuh ya. Oke, baik. Nah, kalau gitu tadi sudah ada testimoni ya, pernyataan begitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, terutama dari teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan platform gagasan kita? Ya, ada? Oke, Oh, ini silakan. abangku, silakan Bang. Nama, nggak usah NIM, nama aja. Perkenalkan Bang, nama saya Christian Damaraji. Christian, Bang Abdur. Saya cuma mau nanya kalau gagasan kita tuh emang maksudnya kayak mendengar aspirasi anak muda banget nggak sih gitu? Kayak ditampung bener-bener nggak sih itu aspirasi kita gitu loh. Terima kasih. Bener-bener nggak ditampung? Silakan. Oke, terima kasih Bang Christian. Pertama, tentu ini akan menjadi salah satu platform yang memang akan mengakumulasikan itu. Mengakumulasikan apa yang menjadi masukan-masukan pemuda. Jadi kalau misalkan bicara benar-benar dibaca atau enggak sih, tentu kita benar-benar akan baca, kita akan betul-betul cek apa yang jadi masalah, apa yang akan jadi gagasan. Maka kita nggak akan cuma jadi, oh ya kita dengar aja nih. Emang jadi apa? Tadi komitmennya adalah ini akan jadi bagian dari visi, misi, dan juga program-program dari Capres dan Cawapres nantinya. Jadi ini kalau dibilang apakah cuma omong kosong aja nih, ngomong-ngomong doang, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tentu enggak. Tapi kita dengar, kita pertimbangkan, dan nanti hasil pertimbangannya akan dijelaskan. Oke. Seperti itu Bang Christian. Baik. Nah, sebelum kita nanti kasih kesempatan lagi, saya ingin ke Bang Wibi. Bang Wibi kan tadi Bang Wibi bilang ya, saat ini banyak yang sudah tutup telinga gitu. Nah, banyak generasi muda yang sebenarnya banyak sekali aspirasi gagasan yang ingin disampaikan. Apa sih kemudian yang membuat aspirasi anak muda ini tidak didengar? Kenapa sih? Apa terlalu kritis begitu atau mengapa? Sebenarnya Mbak gini loh, dalam mengkategorize suatu aspirasi itu kadang-kadang kita bias. Bahwa tentang basic needs itu kan sebenarnya lintas generasi yang membutuhkan itu ya. Betul. Kayak generasi tua, generasi muda, atau generasi yang akan datang. Bicara dalam aspek pemenuhan akses kesehatan. Mau tua muda kita butuh untuk sehat. Terus dalam hal akses pendidikan. Mau orang tua pun juga butuh untuk pendidikan. Misalnya pendidikan parenting. Mau akses harga pokok, bahan pokok itu juga sama. Lapangan pekerjaan dan penegakan hukum hampir all generation itu hampir sama. Tapi kita harus masuk ke dalam yang lebih deep lagi dari terhadap isu masalah kebijakan-kebijakan keadilan tadi. Yaitu adalah isu tentang kebijakan kesejahteraan. Nah, anak muda ini konteksnya ini udah masuk arah itu. Dia tidak lagi bicara tentang yang basic, itu adalah given yang harus wajib diberikan pemerintah kepada anak muda. Tapi sekarang saya mau wealth, sejahtera, prosperity. Kesejahteraan itu apa? Baik daripada financing maupun kesejahteraan daripada spiritualis. Ini insight luar dalam nih. Dari segi kesejahteraan yang di luar, yaitu dalam misalnya wealth, mereka pingin secara ekonomi stabil. Karena mereka tuh ngelihat
udah berat sekali nih kehidupan yang akan datang masa depan nih dengan segala kompleksitas. Berarti hari ini security gue adalah ekonomi gue. Yang kedua, masalah kesehatan mentalnya mereka secara spiritual. Mereka pingin safe. Karena tekanan-tekanan yang besar di era yang super transformasi digital hari ini membuat suatu awareness baru. Yaitu, ada masalah inner child, ada masalah, bahkan masalah yang lain-lain segala macam yang harus itu. Jadi sekarang dilihat dari dua aspek keadilan dengan kesejahteraan itu, siapa orang yang bisa deliver terhadap itu. Ada nggak dari segi politik misalnya anggota DPR yang maju bicara tentang itu? Yang serius ya? Tentang program. Ataupun capres ngomong soal itu. Ada nggak? Partai politik ada yang ngomong seperti itu. Nah ketika itu sudah memang relate sama teman-teman muda, 2024 mereka bergabung untuk memilih orang itu. Oke, luar biasa. Yang penting ruang untuk berekspresi untuk anak-anak muda. Dan gagasan kita sudah mulai dengan sangat baik untuk itu. Dan kira-kira tadi sudah ada 2 orang bertanya dari gagasan kita itulah ya. Kira-kira kalau misalkan forum ini ada gagasan kitanya gitu ya. Ini forum gagasan kita. Kira-kira ada yang ingin bertanya langsung gitu? Oh silakan Mas. Tolong Mas Christian. Ya. Terima kasih Mbak dan Mas semuanya. Namanya? Kenalin, Jangan nama saya Dava Jihad Sabila. Dava. Saya izin bertanya ke Mas Rizal terkait dengan website tadi gitu ya. Ketika saya menaruh ide atau gagasan saya di website tersebut, apakah benar-benar bisa terrealisasikan atau hanya sebagai pajangan saja? Gitu sih. Terima kasih Mas. Oke, mungkin ke outputnya kali ya. Apa kemudian kalau sudah ditampung, apa nextnya? Betul, ini tadi agak mirip ya. Sebenarnya yang ditekankan dari gagasan kita, salah satunya adalah partisipasi yang bermakna bagi pemuda. Jadi jangan sampai kita partisipasinya cuma ditanya, kita mau pergi nggak? Pergi, sepakat nggak? Sepakat, cuma gitu doang. Partisipasinya minim banget. Tapi orang-orang akan mengklaim itu udah partisipatif. Toh orang-orang sudah menjawab. Padahal kita merasa dilibatkan atau tidak. Nah, gagasan kita ini salah satunya ingin mencoba membuat gagasan setiap orang itu bisa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasinya kita buat bermakna. Tadi saya sampaikan lagi, kita dengar, kita pertimbangkan, dan kita sampaikan hasil pertimbangannya. Sehingga nanti outputnya salah satunya tadi, gimana caranya gagasan kita ini bisa dirangkum menjadi visi misi dan juga program. Jadi bukan cuma interaksi aja, tapi dia bisa menjadi hal yang konkret yang nantinya akan mengikat capres-cawapres kalau terpilih harus dijalankan 5 tahun. Jadi bukan cuma pajangan aja, tapi bisa jadi gagasannya Dava sekarang disampaikan itu akan jadi program prioritas bagi pemerintah di 2024 sampai 2029. Nah, pertanyaannya nih Bang Rizal, jadi gagasan kita itu hanya ada ketika menjelang 2024 untuk mengumpulkan aspirasi untuk menjadi visi misi begitu, atau nanti setelah kemudian ada pemerintahan baru ini terus akan tetap eksis, tetap ada? Ya, tentu kalau ada pemerintahan baru kan kita jadi berubah ujungnya ya. Kalau sekarang mungkin untuk visi misi masukkan dalam kontestasi politik agar bisa dijadikan visi misi dan program. Tapi kalau ketika pemerintahan sudah berjalan, ini bisa tetap berjalan. Dan nanti mungkin fungsinya akan berubah menjadi input bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Jadi kalau ini untuk penyusunannya, nanti untuk menjalankan pemerintahnya gitu. Karena tentu dalam menjalankan pemerintah kan banyak dinamikanya ya. Dan tentu bisa jadi inputnya berubah juga. Siapa tahu bisa menjadi kebijakan untuk pemerintah mendatang begitu ya, dari aspirasi-aspirasi masyarakat generasi muda ini. Betul. Gitu Karena ya, kan setiap kebijakan publik itu pasti harus ada evaluasinya. Nah evaluasinya ini harus tetap terus berulang. Noted. Luar biasa sih. Luar biasa. Sampai serak loh dia. Sampai lamanya mengkong nggak antar-antar kopi ke sini, jadinya sampai seret saya. Tapi itu tadi bagus. Maksudnya kalau anak-anak muda itu berkumpul, itu bisa dilihat sebagai sebuah kekuatan sepertinya. Nah, Bang Wibi, gimana caranya anak-anak muda ini misalkan mempunyai pandangan yang sama, mempunyai gagasan yang sama misalkan, bagaimana caranya anak-anak muda ini untuk menunjukkan bahwa kami ini merupakan sebuah kekuatan politik loh yang harus diperhitungkan loh, yang kalian nggak boleh tipu-tipu kami lagi gitu. Nah, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa menggabungkan kekuatan ini? Gitu? Jadi gagasan itu nggak harus sama. Gagasan itu macam-macam, berbeda-beda itu sangat amat nggak masalah di gitu. Mau dia A, B, C, tapi yang esensi utama dia melihat suatu masa depan dulu nih, masa depan. Bahwa besok nih kita mau hidup seperti apa nih? Mau hidup baik-baik saja atau hidup dalam keadaan yang tidak baik-baik gitu kan. Nah ketika dia merasa situasi itu dalam keadaan kalau tidak ada perubahan ini bisa gawat ya kan, terdesak, survival mode-nya tuh bunyi tuh alertnya, ting. Nah,
gawat nih kalau kita nggak berubah nih. Bisa-bisa kita menderita nih. Jangankan dapat gaji UMP, di bawah UMP. Wah, jadi akhirnya ketika ada perasaan kecemasan, anxiety itu, kegelisahan itu, Zak, ya kan? Ya. Muncullah satu persatu parsial. Mereka mulai melihat dan mengawasi. Pertama ngintip-ngintip dulu. Mana ini yang kira-kira ngomong agak-agak nyambung dikit lah. Nggak usah yang terlalu konteksnya tuh kena langsung 100%. 1% diamati, diawasi seperti tukang bakso ting-ting-ting kan. Ya. Mengamati dan mengawasi. Lama-lama dia benar tergerak. Nah, kalau sudah ada alat pancingnya itulah gerakan itu, nah kita-kita yang ada di sini lah yang membuka wadah itu besar-besar. Seperti misalnya dari gagasan kita ini. Ini wadah, ayo ini sampaikan. Karena ini ada ruangnya. Ruangnya untuk besok perubahan itu bisa dihadirkan. Oke, baik. Jadi sudah ada ruangnya bagi generasi muda untuk menyalurkan aspirasi. Jadi tidak hanya generasi muda mentang-mentang jumlahnya banyak hanya dimanfaatkan saja begitu kan untuk kepentingan tertentu. Tetapi lihatlah bahwa sekarang sudah ada kemudian sebuah platform yang benar-benar bisa menampung dan ini nanti akan direalisasikan gitu kan ya. Nah baik teman-teman, semoga tadi pertanyaannya menjawab ya. Sudah tidak penasaran lagi begitu. Terima kasih sudah bertanya dan juga semoga situs ini menjadi pelopor adanya ruang aspirasi yang lebih aman untuk kita semua. Kita akan lanjutkan pembahasan ini tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Baik, pemirsa kita sudah sampai di penghujung acara. Betul, aduh tidak terasa kita akan Tidak terasa berpisah. karena seru sekali. Ini kalau ngomongin generasi muda yang mewakili kita juga begitu Betul. kan. Jadi kita juga seperti terwakili begitu Betul, kan. kita masih sangat muda tentu. Sangat muda generasi Z. Saya generasi Z. Saya mental health saya. Oh, oke. Nah kalau kena mental health kayak gini begitu ya Bang Wibi, Bang Rizal. Kita juga pengen dong tentunya ada perubahan nih gitu ya. Kita kan ingin Indonesia juga lebih baik lagi ke depannya. Perubahan seperti apa sih yang harus dilakukan untuk mengajak partisipasi anak muda ini terutama untuk terlibat aktif di politik, terlibat aktif dalam urusan negara, jangan apatis. Nah, mungkin Bang Rizal boleh menjawab terlebih dahulu? Ya, Kak Zaki ya Kak Abdur. Bisa jadi pemuda itu bukan apatis sebetulnya, tapi mereka dikecewakan. Oh. Jadi kita udah bersuara, udah demo misalkan, udah komen misalkan, udah bikin postingan, tapi nggak didengar. Nggak jadi apa-apa. Jadi berpikir bisa jadi orang-orang ini mikirnya, ya ngapain kita bicara, toh nggak didengar. Kayak ngomong sama tembok gitu kali ya. Saya kayak ngomong sama tembok. Makanya bisa jadi bukan karena apatis, tapi karena kecewa. Hal ini yang harus kita ubah dari sekarang. Pertama, pemuda ini katanya kan di atas 50% voters. Yes. Tapi selalu yang dibicarakannya, ya kita pemilihnya paling banyak, maka partai calon harus menyesuaikan gayanya dengan anak muda. Padahal bukan itu. Bukan gayanya yang harus diubah gitu ya. Tapi isunya. Justru harus ditangkap isu anak muda. Kan katanya anak muda ini, tadi mungkin Bang Wibi udah jelaskan, kita mengejar wealth-nya juga nih, kesejahteraan. Oke, kita kejar kesejahteraan, tapi anak muda juga pasti berpikir, gimana caranya kita mau sejahtera, tapi kita nggak hidup nantinya, karena lingkungan hidupnya udah makin kacau. Polusi udara di mana-mana, sekarang banyak kebakaran hutan. Betul. Kayak gitu, belum kekeringan, ada krisis air sekarang. Ini kan jadi masalah gitu. Yang kedua, pemuda juga harus bisa mulai mendorong gitu. Kita bukan cuma objeknya, partisipasi politiknya bukan cuma nyoblos, tapi juga urun gagasan. Baik. Jadi kita naikin level demokrasinya. Kalau sebelumnya kan cuma gimmick-gimmick aja kali ya pemilu. Atau mungkin naik nih, jadi calonnya udah mulai bicara isu. Ya. Coba kita naikin lagi. Baik. Gimana caranya? Bukan cuma bicara isu, tapi mereka menangkap isu yang ada di anak muda dan diterjemahkan jadi visi misi dan program. Ini level selanjutnya yang harus kita perjuangkan. Oke, saya garis bawahi masalah isu anak muda. Nah, ini kebetulan sudah ada anggota DPRD kita di sini. Bang Wibi, kira-kira Bang Wibi selama ini, menurut Bang Wibi sudah membawa belum isu anak muda ke wilayah kerjanya Bang Wibi? Iya, sangat ya, karena ini yang saya sampaikan tadi, ini masalah lintas generasi ya. Kalau bicara tadi yang masalah isu-isu aspek keadilan tadi, ada itu gap. pasti itu menyentuh. Kalau bicara tentang gimana anak sekolah hari ini kesulitan,
Ya kan gimana anak-anak ini masalah psikolog yang ada di tempat-tempat di puskesmas kita itu kita sampaikan, gimana nanti ruang terbuka kita. Karena ini masalah udara menjadi satu barang mahal hari ini kan. Betul. Jadi gimana kita kenyamanan kita bertransportasi itu yang selalu kita sampaikan. Tapi saya tadi masuk ke Rizal bilang ini. Satu hal poin adalah anak muda hari ini nggak bisa ditakut-takutin lagi. Nggak bisa tuh dengan intimidasi nggak bisa. Kita harus duduk bareng, bicara bareng. Ini maunya seperti apa. Terus libatkan selebar-lebarnya kolaborasi itu. Mereka mau kerja, bukan cuma mau duduk doang, tapi mau kerja juga. Tapi dikasih tahu, ini apa nih bentuk ini harus transparan. Jadi barangnya ini barang apa nih? Jangan kesannya tuh transparan tapi ternyata tertutup. Jadi karena hal seperti itu yang dilakukan oleh misalnya politik hari ini berubah bertransformasi seperti itu, nah disitulah masuknya anak-anak muda. Oke. Kayak misalnya ruang politik hari ini, apa sih yang dibahas oleh anggaran ribuan triliun? Apa sih yang dibahas misalnya di DKI Jakarta, misalnya APBD 78 triliun. Ini untuk apa barang ini? Kok kita nggak relate ya? Nggak ada yang kita rasa pembangunan kepada anak-anak muda. Nah ketika ruang itu dibuka, akses itu dibuka, semua orang bisa menonton dengan jelas mana anggota yang malas rapat, mana anggota dewan yang tidur, mana kemana itu segala macam. Nah di situ partisipasi pemuda akan muncul. Oke, baik, luar biasa. Tapi mungkin tadi menjawab sedikit juga pertanyaan dari Abdur begitu ya. Kalau dari Bang Wibi jadi apa? Mungkin contoh konkret yang bisa kita dengar, apa yang mungkin kemudian sudah dilakukan oleh Bang Wibi di DPRD untuk kemudian mengakomodir aspirasi anak muda. Contoh ya, satu saja nggak usah banyak-banyak. Nomor satu, keselamatan anak muda untuk bisa bernapas bersih di Jakarta. Itu yang kita lakukan, mengkritisi keras gimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal wacana polusi udara di Jakarta kemarin. Jadi mendorong pemerintah untuk bisa memberikan udara yang bersih dan sehat kepada generasi muda dan untuk masyarakat umum begitu. Ini yang sudah diperjuangkan begitu. Oke, nah kalau kemudian untuk ruang aspirasi aman itu tadi, Bang Wibi, kan ini gagasan kita sedang berjalan begitu. Nah mungkin ada masukan lagi seperti apa kira-kira bagaimana anak muda bisa lebih vokal, lebih kritis begitu dalam kemudian memanfaatkan ruang untuk menuangkan aspirasinya. Ya, jadi ketika yang kita sampaikan tadi inklusivitas dalam hal berpolitik itu terbuka ya. Semua itu bisa diakses dan melibatkan daripada baik generasi tua, muda dan apapun itu akhirnya bahasa-bahasa politik itu adalah ruang gelap itu akan hilang. Baik. Jadi itu yang kita harapkan bahwa besok di 2024 nanti perubahan itu hadir lewat upaya-upaya dan gagasan anak muda. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Wibi, terima kasih banyak Bang Rizal. Semoga akan banyak terus yang masuk ke gagasankita.id ya. Karena memang kita lihat dalam sejarah pun siapa yang membawa perubahan di Indonesia? Selalu anak muda. Betul. Man of the match dari proklamasi kita itu adalah anak-anak muda yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Semua anak muda. Baik, dan itulah akhir diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa BEM Fikom dari Universitas Mercu Buana dan tentunya teman-teman Ubah Barang dan juga rekan-rekan Musyawarah Rabuan dimanapun Anda berada yang menonton kami pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya itu bisa join Musyawarah Rabuan di daerah masing-masing melalui website rabuan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Dan saksikan terus Suara Rabuan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Suara Rabuan, suara perubahan. Dan ini dia catatan perubahan. Pemuda Indonesia, karya MD Shenur. Kami pemuda Indonesia, kami bawa gagasan. Gagasan kami, gagasan perubahan. Gerak kami, gerak pemuda. Gerak indah jiwa raga. Gerak kami gerak nyata, bukan gerak maya. Jika esok matahari terbit dan cahayanya menyiangi hamparan indah bumi pertiwi, itu adalah tanda kami para pemuda di seluruh Indonesia telah mewujudkan gagasan kemakmuran di seluruh negeri. Suara perubahan.
rakyat untuk rakyat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.